Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang Allah mubarakah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Filsafat dengan Pendidikan. Saya Nur Aila sebagai moderator dan di samping kanan saya Nama Nur Fajriani. Kenalkan, nama saya Intan Juli Arianti. kepada pemateri saya silakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Jadi pengertian filsafat menurut poet Jawijatna menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani. Bahkan aslinya memang dari kata Yunani. Kata filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofi. Kata filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti luas, yaitu ingin dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan. Itu, sedangkan sophia artinya kebijakan, yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Berdasarkan asal katanya, filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai dan cinta pada kebijakan. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau. Di zaman Yunani kuno, istilah filsafat sering digunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pandangan hidup atau individu dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Contoh filsafat sederhana yaitu hidup harus bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Selain itu, masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Oleh karena itu, manusia makhluk sosial, maka dalam hidupnya ia akan hidup bermasyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai hidup yang dirinya bersama. Inilah yang disebut filsafat atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat bangsa. Henderson sebagaimana dikutip oleh Uyo Sadullah 2017 merupakan populari philosophy based on the general view of life of man sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Magnus Suseno 1995 bahwa filsafat sebagai ilmu kritis. Dalam pengertian lain, filsafat diartikan sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting atau apa yang berarti dalam kehidupan. Di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa filsafat sebagai cara berpikir yang kompleks, suatu pandangan yang tidak hanya dipikirkan secara praktis. Dalam tradisi filsafat, ada paham-paham atau aliran besar yang menjadi titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pernyataan filsafat. Misal, aliran empirisme berpandangan bahwa hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa pengalaman maka tidak akan ada pengetahuan. Pengalaman diperoleh karena ada indera manusia yang menangkap objek-objek di sekelilingnya atau sensasi indera yang kemudian menjadi persepsi dan diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Filsafat bersifat universal, artinya pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang. Misalnya, keadilan adalah keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Setiap orang selalu berusaha untuk mendapatkan keadilan, walaupun ada perbedaan pandangan sebagai jawaban dari pernyataan filsafat. Tetapi jawaban yang diberikan berlaku umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Dari definisi di atas, masih ada beberapa filsuf yang mendefinisikan filsafat. Berikut dari ini disampaikan beberapa definisi, yaitu pertama A. Plato, filsuf Yunani yang termasuk murid Socrates dan guru Aristoteles. Ini mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berkenan mencapai keberanian yang asli. Yang kedua, Aristoteles, filsafat adalah ilmu
dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Para ahli tak ketinggalan mengungkapkan bahwa beberapa definisi diantaranya yaitu Edward Hamri, Dihajar Dewantara, Diyarkara. Baik, saya lanjutkan ke materi kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan. Dalam memahami apa pengertian dari filsafat pendidikan, maka dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan tradisional dan dua pendekatan kritis. Pengertian filsafat pendidikan dapat diketahui pula dengan melakukan kajian terhadap hubungan filsafat dan pendidikan. Menurut beberapa ahli, bahwa pengertian filsafat yaitu memandang pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju ke arah tabiat manusia. Filsafat dalam hal ini dapat disebut sebagai teori umum pendidikan. Tugas filsafat dan pendidikan adalah seiring, yaitu sama-sama memajukan hidup manusia. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga diartikan sebagai teori pendidikan. Jadi filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Selanjutnya, hubungan filsafat dan pendidikan. Jika ditelaah lebih jauh, filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik dilihat dari proses, jalan maupun tujuannya. Hal ini sangat dipahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama pada filsafat nilai, yaitu terikat dengan ketidakmampuan manusia dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendambakan makna kesamaan di dalam proses, ruang etika dan ruang pragmatis. Berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan membangun filsafat hidup agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apakah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap berada pada utopianya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, guru mengetahui hakikat pendidikan dan pendidikan dapat dikembangkan melalui falsafah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Kepada saudari Faizatul Rahmi, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan, langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana filsafat dapat dijadikan dasar untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Kepada saudari Kasmira dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana peran filsafat pendidikan dalam memecahkan suatu masalah pendidikan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Kasmira akan dijawab oleh Nur Fajrin. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan saudari Kasmira, bagaimana peran filsafat pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan karena menjadi dasar pemikiran dan pedoman dalam setiap aspek kegiatan pendidikan. Salah satunya sebagai landasan berpikir. Filsafat pendidikan memberikan arah yang jelas
tentang apa yang ingin dicapai pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan harus menekankan pada pembentukan karakter atau pengembangan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, filsafat pendidikan juga berperan sebagai alat analisis dan kritik terhadap kebijakan serta praktik pendidikan yang sedang berjalan. Dan filsafat pendidikan juga membantu memecahkan masalah-masalah etika yang muncul dalam dunia pendidikan, seperti ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa, penyimpangan moral atau penyalahgunaan wewengan. Dan secara keseluruhan, filsafat pendidikan berfungsi sebagai kompas yang menuntun arah pendidikan agar tidak kehilangan tujuan hakikatnya. Dengan filsafat, masalah pendidikan dapat terselesaikan secara mendalam dan menyeluruh. Karena filsafat tidak hanya menjawab bagaimana pendidikan harus dilakukan, tetapi juga mengapa dan untuk apa pendidikan itu dijalankan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kepada penanya, ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas penjelasan jawabannya. Jawaban saya terima dan dapat saya pahami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Faisatul Rahmi akan dijawab oleh Intan Dwi. Baik, pertanyaan dari Faisatul Rahmi yaitu bagaimana filsafat dapat dijadikan dasar untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Jadi filsafat dapat dijadikan dasar untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia karena filsafat memberikan pandangan yang mendalam tentang hakikat manusia, pengetahuan dan nilai yang ingin dicapai oleh pendidikan. Melalui filsafat kita dapat memahami apa sebenarnya makna pendidikan dan kemana arah yang seharusnya dituju agar sesuai dengan cita-cita bangsa. Filsafat tidak hanya berperan sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman dalam merancang sistem kebijakan dan praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, filsafat pendidikan nasional berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber nilai dan arah utama. Melalui dasar filosofis ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari pemikiran filosofis yang memandang manusia Indonesia sebagai makhluk yang utuh, memiliki dimensi spiritual, intelektual, moral, sosial, dan budaya. Dengan demikian, filsafat berperan sebagai fondasi ideologis dan moral dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Ia memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya yang mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kepada saudari Faisatul Rahmi, apa ada hal yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban cukup saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.